Saudari-saudari sekalian, selamat hari Sabtu. Wah, gak ada suaranya. Selamat hari Sabtu. Selamat hari Sabtu ya untuk kita semua. Bersyukur sekali boleh bersama-sama dengan kalian lagi. Tahun lalu aku cuma punya sekali kesempatan melayani di PA Pemuda. Lalu juga di PA Remaja tuh 2 atau 3 kali gitu ya. Jadi sekarang ketika kembali melayani kalian lagi tuh bersukacita sekali. Walaupun suaranya ini ya ampun ya. Ya tadi aku udah bilang ya nikmatilah sisa-sisa suara ini gitu ya. Besok udah gak bersuara kali ini ya kayaknya. Jadi bersyukur sekali boleh melayani kalian lagi pada hari ini. Dan juga hari ini kita mau bahas satu tema yang menarik ya. Dari Roma pasal ke-12. Kita mau melanjutkan eksposisi kita ya. Melanjutkan mempeakan kitab Roma. Minggu lalu kita bahas Roma 11. Minggu ini kita mau bahas Roma pasal 12 ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, betapa adalah sebuah privilege kami boleh memanggil Tuhan semesta alam Bapa kami. Tuhan bukan hanya Tuhan yang nun jauh di sana, tapi juga Tuhan yang dekat dengan kami. Sehingga Tuhan itu boleh mendengarkan semua permohonan-permohonan kami. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajarlah kami untuk duduk di kaki Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh masuk ke dalam telinga kami, dan juga turun ke dalam hati kami supaya kami boleh merenungkannya siang dan malam. Dan juga turun ke dalam kaki kami, supaya kami juga boleh menjalankannya sesuai dengan terang firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini supaya firman Tuhan yang tidak terbatas boleh tersampaikan dengan keagungannya. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami saya berdoa. Amin. Nah hari ini kita mau bahas Roma pasal 12 ya saudara. Tapi sebelum itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu, ada satu pertanyaan. Boleh kalian coba jawab ya. Kira-kira yang mana terlebih dahulu? Kalian diselamatkan atau akhir zaman dulu? Saya pindah ya, jauh banget jaraknya. Kalian yang mana terlebih dahulu? Diselamatkan dulu atau akhir zaman dulu yang datang? Gimana? Selamatkan dulu. Selamatkan dulu ya. Kan sekarang sudah diselamatkan. Tapi kan sekarang belum akhir zaman, betul kan ya? Nanti kan kebangkitan orang mati belum terjadi ya kan? Nah, tapi emang benar jawabannya gitu. Emang benar jawabannya begitu. Kita akan lihat nanti. Ternyata yang duluan itu akhir zaman. Gimana ceritanya? Kita akan lihat di Roma pasal 12 hari ini. Terutama dengan aplikasi-aplikasinya ya. Hari ini kita akan bahas, kita coba baca dulu ya Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Coba ya. Kita bahas, kita baca ayat yang ganjil yang pria, ayat yang genap yang wanita ya. Sekali lagi Roma pasal 12 ayat 1 sampai 21 ya. Yang ganjil pria, yang genap wanita, jangan ada yang transgender ya saudara nanti ya. Coba ya, silakan. Oke, kita mulai ya. Roma 12 ayat 1, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Bersama-sama, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan saudara sekalian. Kita hari ini akan melihat bagian yang pertama ya. Jadi Roma itu adalah satu kitab, satu surat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, surat ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada di bagian disebut sebagai indikatif. Indikatif. Indikatif ada yang tahu nggak artinya apa? Indikatif, kalau kalimat tuh ada kalimat indikatif, interrogatif, imperatif. Kalau indikatif itu apa artinya? Bentuknya ada kata tanda tanya di belakangnya? Enggak. Statement ya, pernyataan. Pernyataan ini adalah sebuah fakta. Itu ada di pasal yang pertama sampai yang ke-11. Sampai pasal yang ke-11. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua ini yang disebut sebagai imperatif. Imperatif. Ini kira-kira tanda ujungnya itu tanda titik, tanda tanya, apa tanda seru? Tanda seru ya, perintah. Ada perintah di sini. Itu di pasal yang ke-12 sampai kita nanti lihat juga di pasal 15 ya. Kita nggak bahas ya sampai pasal 15. Tapi ada dua bagian. Ada bagian indikatif, statement. Bagaimana Kristus sudah menyelamatkan kita dari pasal 1 sampai pasal 11 bicara soal bagaimana kita jatuh di dalam dosa. Kita mati di dalam dosa kita. Kita dibenarkan oleh Kristus. Sekarang kita berjuang di dalam pergumulan-pergumulan kita dengan daging. Sekarang masuk di pasal yang ke-12 kita bicara, ada perintahnya dong. Kalau kamu sudah tahu kamu diselamatkan, ada dong yang kamu harus lakukan. Tapi saudara kalau lihat, yang mana terlebih dahulu? Indikatif dulu atau imperatif dulu? Imperatif dulu ya. Wah kacau nih saudara. Indikatif, ya ampun jawabannya kecil-kecil banget suaranya. Indikatif dulu ya, indikatif dulu baru imperatif. Artinya apa saudara? Di dalam kekristenan, kita tidak diselamatkan berdasarkan imperatif-imperatif ini. Kita sudah diselamatkan berdasarkan indikatif. Suatu fakta bahwa Kristus sudah mati bagi kita, sudah bangkit bagi kita, sudah naik bagi kita. Sekarang ada imperatif. Di bagian ini kita sudah diselamatkan. Bagian imperatif ini bukan bagian kita diselamatkan kembali. Bagaimana cara kita supaya diselamatkan? Bagaimana kita caranya supaya masuk surga? Bukan lagi di bagian ini. Ini ada respon kita kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit. Fakta bahwa kamu sudah diselamatkan itu tidak bisa diubah. Ada jaminan keselamatanmu. Tapi ketika kamu sudah diselamatkan, apa responmu atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu? Sehingga pasal 12-15 ini, itu bukanlah, oh ya, aku nih berarti perintah yang pertama apa nih? Persembahkan dulu hidupku, baru nanti aku diselamatkan. Atau kasihlah sama aku dulu, baru aku diselamatkan. Tidak. Moodnya di sini bukan lagi indikatif. Bukan lagi statement kamu diselamatkan. Moodnya adalah imperatif. Lakukan ini ketika kamu tahu kamu sudah diselamatkan. Makanya coba kalau kita lihat ya, di bagian pertama itu dibilang apa saudara? Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa asli saudara ya, sejati di situ, sejati itu nggak tepat terjemahannya, LAI nggak tepat menerjemahkannya. Dalam bahasa aslinya itu adalah logikos. Logos itu apa saudara? Ini di bawah tuh logos. Itu apa logos? Tahu yang tahu nggak? Firman ya, firman. Logikos ini adalah bentuk kata sifatnya, adjektifnya dari logos. Kalau
logos itu hubungannya dengan apa? Logik gitu ya, kalau kita mau ngomong ya, logik. Kalau gitu logikos kira-kira kalau mau diterjemahin ke bahasa Inggris gitu ya, atau bahasa Indonesia kira-kira apa? Logical ya kan, ada mirip-mirip kan bunyinya kan ya, logikos, logical. Jadi maksudnya apa di sini? Ketika kita memberikan hidup kita, mempersembahkan hidup kita, itu bukan karena kita mau diselamatkan kembali, tapi itu adalah sebuah implikasi yang logis. Kalau sudah diselamatkan, ibadah yang logis, ibadah yang reasonable, ibadah yang harus kita berikan, yang masuk akal seharusnya sebagai respon kita atas keselamatan kita adalah memberikan seluruh hidup kita. Gak ada lagi respon yang lain yang bisa kita lakukan. Saudara bayangkan kalau misalkan saudara dibantu sama orang, tapi respon saudara adalah gak berterima kasih, malah tidak menunjukkan, justru malah benci sama dia dan sebagainya, itu kan tidak menunjukkan respon yang tepat. Demikian juga ketika kita melihat Kristus di sini, dia sudah mati bagi kita. Dia sudah mengerjakan keselamatan kita, dia sudah membenarkan kita di hadapan Allah Bapa. Dan dia juga sudah memberikan Roh Kudus kepada kita. Sekarang, respon kita yang logical, yang reasonable, yang masuk akal atas semua yang sudah Tuhan lakukan itu adalah memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati, saudara. Nah, kalau kita lihat ya di sini, dia bilang di situ mempersembahkan tubuh ya, saudara. Apakah di sini ada altar gitu ya, coba siapa gitu maju ya, taruh badannya di sini nanti kita rame-rame gitu ya, tusuk-tusuk gitu ya. Enggak gitu ya, enggak begitu maksudnya mempersembahkan tubuh di sini. Ada konteksnya. Ada konteksnya apa maksudnya mempersembahkan tubuh di sini. Nah, di sini dibilang kan mempersembahkan tubuh ya. Mempersembahkan tubuh. Kita harus lihat ada dua konteks. Ketika surat ini ditulis, ada dua waktu itu konteks ya. Paulus itu orang apa, saudara? Orang Batak ya? Bukan dong, orang apa? Ya orang Yahudi ya, orang Benyamin, orang Israel. Jadi kita lihat ada konteks Israel di sini. Tapi ingat juga bahwa waktu itu ada konteks apa lagi yang harus kita lihat. Surat ini ditulis dalam bahasa apa? Ada yang tahu nggak? Surat Roma ini ditulis dalam bahasa apa? Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa apa? Yunani. Jadi ada juga konteks Yunaninya atau Romawi di sini. Jadi ketika dibilang di situ mempersembahkan tubuhmu, ada dua konteks. Yang pertama kita lihat dulu ya konteks yang Yunaninya, konteks rohaninya. Kalau kita lihat orang Yunani, orang Romawi itu memiliki konsep yang namanya dualisme. Dualisme itu apa? Mereka membedakan antara barang yang material sama barang yang imaterial. Contoh ya kita ini. Bangku itu material atau enggak? Jadi kalau material itu tangible, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasa gitu. Bangku itu material atau imaterial? Material. Kalau TV ini material atau imaterial? Material. Kalau pikiran kita material atau imaterial? Imaterial. Bagi orang-orang Romawi waktu itu, yang namanya pikiran itu baik. Hal-hal yang imaterial, pikiran kita, roh kita, ide-ide kita, itu baik. Itu kudus, itu suci. Tapi ketika masuk ke dalam badan, jadi jahat, saudara. Badan kita tuh jahat. Jadi kalau misalkan nih ya, saudara pernah nggak dengar gitu ya kalau lagi orang khotbah, itu tubuhmu lah yang sebenarnya menggoda kamu, itu salah. Karena ketika orang Kristen bicara soal dosa, itu bukan hanya tubuhmu yang berdosa. Rohmu juga berdosa, pikiranmu juga berdosa. Nah bagi orang-orang Romawi, orang Yunani enggak. Cuman badan kita yang berdosa. Tapi pikiran kita tuh sebenarnya baik. Jadi kita tuh seperti dikurung. Seperti dikurung, roh kita yang baik ini dikurung dalam tubuh yang jahat. Nah ketika, anehnya di sini Paulus bilang persembahkanlah rohmu ya. Tubuhmu, artinya apa? Ada yang aneh. Kalau mau mempersembahkan itu suatu barang yang baik atau yang buruk? Yang baik dong, masa mempersembahkan yang buruk-buruk? Ini berarti sangat bertentangan dengan ideologi orang Yunani pada zaman itu. Karena tubuh bagi mereka adalah sesuatu yang buruk, jahat. Material ini semua hal yang kelihatan ini jahat. Hanya hal-hal yang tidak kelihatan yang baik. Nah ketika Paulus mengatakan persembahkan tubuhmu, ini jelas bertentangan dengan pikiran orang Yunani. Tubuh kita itu didesain untuk baik. Ketika Tuhan menciptakan kita, apakah kita diciptakan cuma roh? Enggak ya, Tuhan ciptakan pertama kali roh atau tubuh dulu? Roh atau tubuh dulu? Tubuh dulu ya. Tuhan justru ciptakan tubuh dulu. Baru Tuhan memberikan roh ke dalam manusia. Artinya baik atau tidak baik tubuh itu? Baik ya, Tuhan desain untuk baik sebenarnya. Tapi Paulus ini mengingatkan kembali, tubuh kita pun juga ada sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua ini adalah orang Israel punya konteks. Apa tuh konteksnya mereka? Kalau kita lihat di sini mempersembahkan tubuh. Kira-kira ini
Apa yang membuat kalian teringat sesuatu nggak kalian nih? Mempersembahkan apa gitu? Kalau di perjanjian lama. Korban ya, mempersembahkan korban gitu ya. Bawa kambing, domba gitu ya. Kalau lagi dulu ada tuh embe-embe gitu kan ya. Dibawa semuanya gitu ya, dipotong, bagi-bagi gitu ya. Nah, ketika kita melihat orang Israel, konteks Israel zaman itu, ini juga persembahkan tubuhmu. Persembahkan sesuatu yang material ya. Barang gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan gini nih, pertanyaannya. Kalau gitu, kalau di perjanjian lama kan konteksnya bukankah mempersembahkan korban itu adalah untuk pengampunan dosa? Ya kan, kita mempersembahkan korban itu kan biasanya karena hari raya pendamaian itu kan kita persembahkan, terus percikinkan darahnya, lalu supaya Tuhan murkanya tidak menyala-nyala kan ya. Nah pertanyaannya apakah konteksnya seperti itu pada saat ini? Jadi Paulus bilang, gak jadi tadi ya, sebenarnya masih ada gitu ya, kamu harus mengerjakan sesuatu dulu buat selamat, yaitu persembahkan tubuhmu. Kamu harus mempersembahkan tubuh dulu supaya bisa diampuni dosa-dosamu. Kayaknya seperti itu enggak? Ada yang geleng, ada yang ngangguk, ada yang gimana? Tidak ya? Tidak. Karena, nah kita juga harus tahu, di dalam kitab Imamat, yang namanya persembahan itu bukan hanya satu. Bukan hanya untuk satu tujuan, ada dua tujuan. Persembahan itu atau korban itu bisa dua. Yang satu bisa untuk tadi ya, penebusan dosa. Dan yang kedua bisa juga untuk pengucapan syukur. Pengucapan syukur. Jadi ketika dikatakan tadi persembahkanlah tubuhmu, itu bukan karena kita harus melakukan sesuatu supaya Tuhan mengampuni kita, tapi yang dilakukan di sini adalah sebagai ibadahmu, tahu Tuhan Yesus sudah menyelamatkanmu, berikan tubuhmu untuk ucapan syukurmu. Tuhan Yesus sudah mengerjakan dua-duanya. Tuhan Yesus ketika dia mempersembahkan tubuh Yesus kayu salib itu mengerjakan dua-duanya. Dia menebus dosa kita dan dia juga menaikkan ucapan syukurnya kepada Bapanya di surga. Bagi kita tidak mengerjakan lagi penebusan dosa. Kacau juga gitu ya kalau kita hari Minggu gitu ya ada, wah siapa nih yang memberikan tubuhmu gitu ya, maka dosamu akan diampuni. Enggak saudara, kita sudah diampuni dosa-dosa kita. Tubuh kita dipersembahkan untuk menjadi pengucapan syukur kita, untuk keselamatan yang sudah kita dapatkan. Itu konteks, makanya tadi semuanya make sense ya. Ketika tadi dibilang karena itu berarti kesimpulan atau alasan? Kesimpulan ya, kesimpulan. Jadi karena sudah diselamatkan maka, terus yang kedua juga reasonable tadi kan ya, ibadah yang sejati. Ibadah yang masuk akal dari kita diselamatkan adalah mempersembahkan tubuh. Dan yang ketiga tadi juga kita sudah lihat, ini adalah sebuah ibadah pengucapan syukur atas apa yang sudah kita terima, keselamatan yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. Gitu ya. Nah, itu ayat yang pertama ya. Nah, kita masuk ke ayat yang kedua. Ini yang menarik nih, pertanyaan yang tadi. Tadi jawabannya apa? Kita diselamatkan dulu ya, baru akhir zaman gitu kan ya. Kan kok kesel juga. Nanti kalau enggak sama dong agama Kristen sama agama-agama yang lain kan. Keselamatannya baru tahu nanti, waktu mati gitu kan ya. Ditanya dulu, manro buka gitu kan ya. Manro tutup. Enggak gitu ya saudara ya. Tapi maksudnya ketika kita misalkan diselamatkan sekarang, itu apakah baru nanti diselamatkan? Udah sekarang ya? Sekarang ya? Tapi saya mau hari ini menggugah gitu ya, mau mencari sesuatu yang kalian nih mungkin baru tahu nih pertama kali. Saya tesisnya adalah akhir zaman itu mendahului keselamatan. Gimana? Coba kita lihat ya. Nah, kita coba lihat ayat yang kedua. Di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Coba ya aku hapus dulu ini, karena banyak sekali. Karena ada gambarnya saudara. Ada gambarnya ini, seru kita ada gambar-gambar ya. Nah, di situ dibilang apa saudara? Ya, jangan serupa dengan dunia ini. Nah dalam bahasa aslinya, dunia itu kosmos. Kosmos Yunani, tahu lah ya, kosmos itu bukan merek itu, merek apa, panci, apa merek rice cooker gitu ya, bukan saudara, kosmos itu dunia. Tapi di sini seharusnya bukan dunia, karena dalam bahasa Yunani bukan kosmos tapi aion. Ini bukan mall ya saudara ya, jangan dipikir juga mall yang di dekat ITSB itu saudara, aion. Ya aion. Nah jadi aion ini itu lebih tepat diterjemahkan sebagai zaman ya. Zaman atau masa, zaman. Nah ini yang menarik saudara. Saudara pernah pikir nggak? Saudara nih sekarang hidup di zaman ini apa di zaman masa lalu atau di masa depan?
masa ini dong, ya kan nggak mungkin saudara masa hidup di zaman depan gitu ya, nggak masuk akal gitu ya. Tapi coba saudara lihat, di situ dibilang apa? Janganlah kamu serupa dengan zaman ini ya tadi ya. Jangan serupa dengan zaman ini. Kalian nggak melihat ada yang aneh di situ? Kalian hidup di zaman ini, tapi nggak boleh seperti zaman ini. Aneh nggak? Aneh dong. Kan hidup di zaman ini, tapi jangan serupa dengan zaman ini. Loh, kalau gitu kita pindah dong ke zaman yang mana lagi gitu ya, naik mesin waktu gitu ya, ke masa depan gitu ya, atau ke masa lalu. Kan nggak bisa saudara. Kenapa? Kita hidup di zaman ini, tapi jangan hidup di zaman ini. Bingung nggak saudara? Bingung ya? Nah, coba kita lihat ya. Sekarang kita lihat dulu konteks dari perjanjian lama waktu itu. Perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama, orang-orang Yahudi, itu melihat dunia ini sebagai, ini saudara, ada dua zaman. Ya, ada zaman ini dan zaman yang akan datang. Ya, ada zaman ini dan ada zaman yang akan datang. Kata orang-orang Yahudi itu, kalau misalnya kita baca nih, ada nih sumber-sumbernya dari, kalau kalian mau tahu ya, 4 Ezra, 2 Baruk, Hillel, Yohanan ben Zakkai. Jadi menurut literatur-literatur orang Yahudi, menurut orang-orang perjanjian lama bahkan, hanya ada 2 zaman. Zaman ini dan zaman yang akan datang. Gitu ya. Tapi ini uniknya, Rasul Paulus, dia memodifikasi zaman dunia. Dia membuat skema dari sejarah dunia ini berubah. Berubah jadi apa? Nah ini yang menarik. Kita lihat ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Sini. Ini zaman yang akan datang. Zaman yang akan datang. Lalu di sini ada, ya, sini juga zaman yang akan datang. Akan datang, tapi di surga. Ini juga zaman yang akan datang di bumi. Nah, apa maksudnya? Kenapa kita harus melihat skema yang baru ini? Jadi ini adalah skema yang original. Ini skema yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang di zaman sebelum Tuhan Yesus. Tapi ada sesuatu yang menarik saudara. Skema ini berubah di tulisan-tulisan Paulus. Sejarah dunia berubah timelinenya. Kenapa? Ada yang aneh. Ada sesuatu yang terjadi yang menginterupsi sejarah. Kalau kalian berpikir tentang akhir zaman, apa yang mendahului akhir zaman? Kejadian apa yang mendahului akhir zaman? Apa? Ada peperangan ya, oke. Tapi bagaimana dengan orang-orang mati? Apakah mereka tetap mati? Dibangkitkan ya. Jadi orang-orang Yahudi itu percaya bahwa di titik ini akan terjadi suatu event yang namanya kebangkitan orang mati. Kebangkitan. Tapi ada yang aneh saudara. Ini kebangkitannya permanen atau enggak? Permanen dong ya, kan sudah ke akhir zaman. Tapi ada yang aneh saudara. Ada satu event di dalam sejarah yang terlalu dini terjadinya. Ada satu kebangkitan yang permanen terlalu dini terjadinya. Karena seharusnya kebangkitan terjadi di akhir zaman atau saat ini. Akhir zaman kan ya. Tapi ada satu kebangkitan yang permanen yang terjadi terlalu dini. Kebangkitan siapa? Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus terlalu dini. Seharusnya kebangkitan orang mati terjadi di akhir zaman, tiba-tiba ditarik ke zaman ini. Sehingga skema dunia, sejarah dunia yang ini jadi porak-poranda. Berubah menjadi skema yang ini. Terjadi di sini ada kebangkitan Kristus. Ada kebangkitan Kristus. Sehingga tadi yang akhirnya seharusnya akhir zaman terjadi di sini, dia loncat saudara. Dia masuk, dia merembes masuk ke dalam zaman ini. Sehingga mulai dari kebangkitan Kristus sampai saat ini kita mengenal zaman already and not yet. Sudah dan belum. Artinya apa? Sudah terjadi belum kebangkitan orang mati? Sudah ya, Kristus sudah bangkit dari kematian. Tapi sudah penuh belum? Kita sudah dibangkitkan gak secara fisik? Belum ya, kita mati dulu kan nanti ya. Ya kecuali nanti Tuhan Yesus datang dulu gitu ya. Tapi di sini kebangkitan Kristus terlalu dini. Membuat sejarah zaman yang akan datang tertarik ke sini. Sehingga tadinya sejarah yang cuma 2, dia jadi overlapping.
Jadi begini paralel saudara. Yang seharusnya di akhir zaman datang ke zaman ini. Makanya kenapa tadi dikatakan kamu hidup di zaman ini enggak? Kita hidup di zaman ini enggak? Hidup di zaman ini tapi jangan serupa dengan zaman ini. Kenapa? Karena zaman yang akhir tadi itu sudah datang di zaman ini. Yang tadinya zaman not yet ini sudah jadi ada already-nya juga sekarang. Gitu. Jadi apa yang menarik di sini kita lihat ya? Yang menarik di situ adalah ketika kita diselamatkan, hidup kita pun juga dipanggil untuk menjadi orang-orang akhir zaman. Ketika kita sudah menjadi warga negara surga, makanya kita disebut sebagai warga negara surga saat ini. Ya kan? Apakah kita sudah dibangkitkan? Sudah, secara spiritual kan ya. Secara fisik? Belum ya. Tapi karena kita sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, kita hidup di zaman ini. Ini zaman eskatologis, akhir zaman. Sekarang kita hidup di zaman semi-eskatologis. Masih hidup di zaman ini. Tapi gaya hidup kita bukan di zaman ini. Makanya saudara tahu nggak ada lagu itu? Heaven came down and glory fills my soul. Ya kan? Surga turun, bahagia jiwaku. Kenapa saudara? Karena memang surga itu yang harusnya di akhir zaman merembes masuk ke dalam zaman ini. Dan kita boleh menikmati zaman eskatologis ini gitu ya. Makanya kalau diumpamakan gitu ya, orang Kristen itu ketika kalian diselamatkan, kalian tuh bukan diajak jadi orang yang baru gitu ya. Jadi orang yang berbeda gitu ya. Misalkan nih Amrin gitu ya diselamatkan. Berarti setelah diselamatkan jadi Vera gitu ya. Enggak saudara, kacau gitu ya kalau ganti orang jadi ganti nama gitu ya. Enggak gitu ya. Amrin tetap Amrin. Tapi Amrin yang sudah diselamatkan itu adalah Amrin dari masa depan. Lucu ya, kita kayak ngomong ini ya, loncat masa lalu masa depan ya. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, etik kita, praktis kita, itu bukan praktis zaman ini lagi. Semua praktis yang akan terjadi di zaman yang akan datang nanti, masuk merembes ke zaman ini. Makanya kenapa kekristenan itu, teologi praktisnya sangat hebat ya. Kasihilah musuhmu. Di mana coba agama lain mengajarkan kasihilah musuhmu? Betul enggak? Karena teologi kita, praktis kita adalah praktis kerajaan surga. Praktis akhir zaman. Apa yang saudara lakukan di dunia ini bagi nama Tuhan, juga adalah saudara yang lakukan juga di akhir zaman nanti. Maka kita nggak kayak yang agama sebelah gitu ya. Kalau hari di dunia boleh 4 istrinya gitu ya. Kalau di sana boleh 72 bidadari gitu ya saudara ya. Nambah gitu ya. Kalau cewek nggak tahu dapetnya apa ya. Bidadoro kalau yang nggak tahu ya saudara ya. Tapi maksudnya kalau di dunia, kalau bagi mereka, ada juga loh mereka tuh kalau misalkan nanti masuk surga, itu boleh minum alkohol. Jadi boleh minum alkohol saudara. Bagi agama-agama lain, surga itu adalah sesuatu yang harus lebih dari yang saudara lakukan sekarang. Bagi kita orang-orang Kristen, apa yang saudara lakukan nanti di surga, sekarang sedang saudara lakukan juga di sini. Ketika saudara beribadah minggu, saudara sudah mempersiapkan diri saudara untuk ibadah yang kekal nanti di surga. Ketika saudara melakukan hal-hal yang baik di dunia ini, saudara juga mempersiapkan di dunia akan datang nanti, saudara juga akan melakukan hal-hal yang baik juga. Hebat ya, etik orang Kristen itu berbeda dari etik-etik agama-agama lain. Etik agama lain kalau saudara lihat ya, semuanya gini, nanti di akhir zaman, di masa yang akan datang, akan ada sesuatu yang beda. Nanti kalian akan bisa mengosongkan diri. Atau kalian akan bisa menikmati lebih banyak lagi kenikmatan-kenikmatan. Bagi kita orang Kristen, kepenuhan dari yang kita nikmati saat ini, ibadah, kegiatan, praktis, etik kita adalah apa juga yang kita lakukan di kerajaan surga nanti. Makanya inilah keunikannya saudara. Ketika kita melihat pasal 12 ini, kita tidak melihat hanya, oh ini apa gitu ya, apa yang dilakukan. Oh sepertinya Paulus merintahkan gitu ya, apa sih yang mau lakukan ini, lakukan itu. Enggak. Tapi yang dilakukan oleh Paulus ini adalah, dia mengatakan kepada kita, ketika kita diselamatkan, kita adalah orang-orang akhir zaman. Kita sudah menjadi orang-orang yang datang dari masa depan. Kita ini, makanya kalau kalian pernah nonton ini nggak Avengers? Yang Infinity War, terus yang Endgame, pernah nonton dong ya? Itu kan ketika, saya tuh paling seneng scene ini, Captain America. Waktu dia balik ke masa lalu, tahu ya ceritanya. Waktu dia balik ke masa lalu, terus dia mau ngambil tongkatnya si Loki itu kan ya, tahu kan ya saudara yang biru itu ujungnya itu ya. Itu terus waktu dia mau ambil itu ternyata ada orang-orang Hydra saudara. Tahu Hydra nggak? Tahu ya, orang-orang Hydra itu di dalam lift itu. Terus karena dia berasal dari masa depan,
Dia tahu saudara, suatu saat di tengah-tengah itu akan terjadi adegan dia berantem di lift. Betul nggak saudara? Yang di Captain America, apa ya? Winter Soldier ya saudara, kalau nggak salah ya. Dia berantem di dalam lift itu kan saudara. Jadi karena mau mencegah beranteman itu, dibisikin aja. Hail Hydra. Gitu kan nih saudara. Jadi nggak ketahuan saudara, dipikir orang-orang itu pikir si Captain America ini adalah orangnya Hydra. Gitu. Kenapa saudara dia bisa melakukan itu? Karena dia tahu apa yang terjadi di masa depan. Betul ya? Dia terjadi apa yang di masa depan. Karena itu dia bisa hidup di zaman itu. Dengan lebih advance dari orang-orang lain. Demikian juga kenapa orang-orang Kristen itu lebih advance dari orang-orang di luar kekristenan. Karena kita tahu bagaimana cara hidup di masa yang akan datang. Kita sudah hidup di dalam masa yang akan datang. Bersama dengan Kristus yang sudah dibangkitkan, kita pun sudah dibangkitkan juga secara spiritual. Hari ini kita boleh melihat, jadi kalau kita mau baca di bagian-bagian berikutnya, etik kita adalah etik masa depan. Makanya ketika tadi saudara, zaman kebangkitan Kristus ini terjadi seharusnya di masa depan apa di masa ini? Di masa depan dong ya, seharusnya kan kebangkitan orang mati terjadi di masa depan. Tapi ketika Kristus bangkit saudara di masa ini, kita juga menjadi apa saudara di sini? Karena kita hidupkan dia di zaman ini, maka tadi eskatologi akhir zaman mendahului keselamatan kita. Karena Kristus bangkit, sesuatu yang terjadi di masa depan, terjadi di masa kini, maka keselamatan terjadi. Kita diselamatkan karena kebangkitan Kristus, betul tidak? Betul kan ya? Jadi, makanya tadi saya tanya, yang mana yang terlebih dahulu kita? Diselamatkan terlebih dahulu atau kita akhir zaman dulu? Jawabannya akhir zaman dulu. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus adalah cicipan dari akhir zaman itu. Dan karena dia sudah terjadi terlebih dahulu, maka sekarang kita diselamatkan. Jadi yang mana terlebih dahulu? Akhir zaman atau keselamatan dulu? Akhir zaman dulu terjadi. Karena kebangkitan Kristus sudah terjadi. Sesuatu yang seharusnya terjadi di masa depan, terjadi di masa kini, maka kita pun diselamatkan. Makanya saudara, kalau saudara pernah pikir gitu ya, kenapa kita dibenarkan? Saudara tahu doktrin justification nggak? Tahu lah ya, doktrin pembenaran. Saudara dibenarkan, nih saudara misalkan nih ya, di pengadilan. Di pengadilan itu selalu dinyatakan benar gitu ya. Saudara adalah orang benar gitu. Misalkan lagi sidang siapa ya sekarang nih? Siapa? Tom Lembong gitu misalkan gitu ya. Si Tom Lembong nih lagi sidang. Terus kesimpulannya, keputusannya ketok palu itu adalah kamu tidak bersalah Tom Lembong. Gitu misalkan ya. Nah, pembenaran juga adalah seperti itu. Kita sudah dinyatakan benar, sudah diketok palu sama Tuhan benar. Sekarang apa nanti? Sekarang. Sekarang. Makanya kita punya jaminan keselamatan. Betul tidak? Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah ada kebangkitan Kristus. Sudah ada kebangkitan Kristus. Kalau Kristus bangkitnya baru di akhir zaman, pembenaran kita juga nggak terjadi sekarang. Nanti di akhir zaman sama seperti orang-orang agama lain. Baru nanti di akhir zaman baru tahu selamat atau enggak, ditimbang dulu. Kita nggak perlu tunggu akhir zaman, kita tahu kita sudah diselamatkan. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus sudah memastikan kita diselamatkan. Dan karena sudah ada keselamatan, maka kehidupan kita pun juga adalah kehidupan orang-orang kerajaan surga. Nah gitu saudara, jadi jawabannya gitu ya tadi kalau ditanya, yang mana dulu? Keselamatan dulu atau akhir zaman dulu? Akhir zaman dulu terjadi melalui kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus yang seharusnya terjadi di akhir zaman terjadi di sini, kita hidup di dalam keselamatan, dan karena kita hidup dalam keselamatan, maka kita pun juga harus meresponi dengan hidup yang sesuai dengan kewarganegaraan surga tadi. Gitu saudara kalau ditanya sama orang gitu ya. Gitu. Nah sekarang kita sudah lihat tadi ya, mempersembahkan hidup kita adalah sebuah respon dari kebangkitan dan kematian Kristus. Akhir zaman mendahului keselamatan kita. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Nah ini bagian yang pertama ya. Ini adalah perintah umumnya ya. Perintah, wah kenapa dia begini nih saudara. Nah perintah umum ya. Perintah umum itu tadi ya, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan juga, sudah kita lihat tadi ya, jangan hidup di zaman ini. Kenapa? Walaupun kamu hidup di zaman ini, jangan seperti orang zaman ini. Kenapa? Kamu gak hidup di zaman ini lagi. Kamu hidup di zaman yang akan datang sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua. Tadi kita sudah lihat perintah umumnya, sekarang kita lihat perintah khususnya. Perintah khususnya itu adalah jadi begini.
Nah ini adalah ada keragaman. Ya ampun, ada keragaman. Jadi ketika kita sudah hidup di dalam masa yang mendatang tadi, Tuhan juga memberikan sekarang Paulus memberikan spesifikasinya. Bagaimana sih kita hidup di zaman yang akan datang itu? Karena kan kita sudah advance kan. Tadi kalau agama-agama lain kan masih mikir dulu gitu ya zaman yang akan datang kayak gimana. Kalau kekristenan kita sudah hidup di zaman yang akan datang. Kita sudah menikmatinya. Nah sekarang si Rasul Paulus ini menspesifikasi, mendeskripsikan kepada kita. Bagaimana sih hidup di akhir zaman itu? Ada yang pertama keragaman. Ada diversity ya saudara, ada beda-beda. Saudara kalau masuk surga kira-kira nanti namanya bisa sama enggak? Masih ya saudara, jangan ganti nama ya saudara kalau di sana ya. Jangan juga ini, saudara saya bingung tuh kalau orang ini operasi muka ya. Itu kalau masuk surga nanti gimana kita ngenalinnya itu kalau lagi di dunia gitu ya. Jadi operasi muka pas di surga kok ganti wajahnya gitu ya, beda. Nah demikian juga kita di akhir zaman nanti itu nggak berubah kan nih saudara. Ada keragaman, nggak tiba-tiba nanti misalkan semuanya Amrin gitu ya. Atau semuanya Ryan di surga, kan nggak begitu saudara. Kita masih punya identitas masing-masing kan ya. Demikian juga hidup di akhir zaman nanti, kita masih punya keragaman gitu ya. Nggak tiba-tiba nanti di surga semuanya bisa main piano gitu ya. Nggak juga gitu saudara ya. Tiba-tiba nanti di surga semuanya bisa matematika gitu ya. Bisa fisika, bisa kimia gitu ya. Ya boleh juga sih, pengen juga belajar kimia ya. Tapi nggak bisa, nggak begitu ya saudara ya. Nggak begitu. Ya kita tetap seperti ini, orang-orang seperti ini. Di zaman yang akan datang nanti, yang kita juga sudah nikmati sekarang, itu ada keragaman juga. Keragaman ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk karunia-karunia yang berbeda-beda. Ya. Makanya kalau kita di gereja saudara ya, kita terimalah saudara-saudara kita gitu ya. Jangan misalkan dia makannya banyak gitu ya, terus jangan ke rumahku gitu, nanti habis stok makanan kami gitu ya. Tuh misalkan kalau dia ngomong panjang bener gitu ya, nanti kalau enggak habis gitu ya waktuku gitu ya. Atau apalagi gitu ya saudara ya. Itu bagian dari keragaman saudara, jangan dibuang gitu ya saudara. Saya nggak mau kayak gini. Saya maunya jemaat yang semuanya bisa khotbah gitu ya. Saya maunya jemaat yang semuanya berotot gitu ya. Saya mau jemaat yang bisa berkhotbah, nggak bisa begitu saudara. Ada bagiannya masing-masing gitu. Demikian juga Paulus ini sama seperti di kerajaan surga nanti. Ingat ya saudara, pokoknya ketika kita baca pasal 12 nanti sampai pasal 15 nanti. Ingat saudara, prinsipnya adalah ini bukan hanya hidup di zaman ini. Hidup di zaman yang akan datang juga. Inilah cicipan dari kerajaan surga nanti. Apa saudara? Ada keragaman. Nah bagaimana sih Paulus ini memberikan kepada kita gambaran dari keragaman itu? Dia kasih list saudara, kasih daftar. Coba ya kita cari sama-sama ya. Ada berapa karunia disebut di situ? Coba karunia yang pertama apa saudara? Mulai dari ayat yang ke-6 ya. Bernubuat ya, bernubuat. Oke. Terus yang kedua? Melayani. Oh ini kacau nih, ternyata pasalnya salah. Dia ternyata baca apa tadi gitu ya? Oh enggak. Oh benar ya, salah ya, enggak ya. Sorry. Pasal itu tadi yang pertama, terus yang kedua melayani, terus yang ketiga apa? Mengajar. Terus yang keempat? Menasihati. Terus yang kelima? Bagi-bagikan. Oke. Terus yang keenam? Memberi pimpinan, betul. Yang ke-7? Kemurahan ya, menunjukkan kemurahan. Ada berapa saudara di situ? 9 ya. 7 ya, ada 7 saudara di situ ya. Nah, di situ ada 7. Ada 7 ya saudara ya. Ada 7 ya. Kira-kira pertanyaannya ya, jangan marah dulu saudara. Kira-kira ada 7 gitu nih di sini, di list ini, apakah ini adalah list yang exhaustive yang semuanya didaftarkan gitu ya? Enggak ya saudara ya. Kacau juga kalau di sini enggak ada karunia ngajar sekolah minggu gitu ya. Kalau enggak nanti semuanya karunianya memberi semua, nanti anak-anak dikasih coklat semua gitu, yang nggak ada yang ngajar saudara ya, nggak bisa gitu juga gitu ya. Di sini memang bukan list yang exhaustive gitu ya, bukan list yang semuanya lengkap dikasih. Tapi ada alasannya kenapa dikasih 7. Ya memang dalam orang Yahudi itu 7 itu adalah lambang dari banyak gitu ya, sempurna. Jadi di sini melambangkan bahwa semua keragaman yang kita miliki itu adalah sempurna. Jadi gereja pun itu dipanggil bukan untuk homogen, untuk heterogen juga gitu loh saudara. Bahkan kita kalau pikir ya,
anugerah Tuhan, heterogenitas itu juga adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Ketika kita berbeda-beda, tubuh kita, kalau misalkan saudara punya tangan semua, ya nggak bisa saudara jalan, betul nggak? Kalau saudara muka semua, saudara nanti mikirnya gimana? Kalau saudara hidung semua, nanti megang bangku gimana? Nggak bisa kan saudara? Jadi ada berbeda-beda, ada anggota-anggota yang berbeda-beda. Nah si Rasul Paulus ini mendemonstrasikannya dengan menunjukkan tadi ada 7 nih, lengkap. Tapi maksudnya bukan semuanya gitu ya. Ada banyak karunia-karunia, ada 7 yang di list sama dia. Nah ketika kita melihat bagian ini ya saudara, itu coba kita lihat yang pertama ya. Tadi apa? Karunia yang pertama kok banyak bener ya di sini. Bernubuat ya. Oh, bisa dibuka nih. Bernubuat. Bernubuat. Nah, ini karunia bernubuat ini memang ada perdebatan saudara. Bapak gereja kita John Calvin bilang bahwa ini merujuk kepada karunia berkhotbah. Sementara salah satu profesor yang baik di Westminster yang di Philadelphia bilang, itu namanya John Murray, dia bilang ini bukan berkhotbah, ini adalah sebenarnya dia memang mendapat wahyu Tuhan. Tapi di zaman apostolik, makasih, kirain apa ya. Di zaman apostolik, makasih ya. Di zaman apostolik, di zaman kerasulan. Maksudnya gini, ketika itu tadi Paulus ngomong soal karunia bernubuat, itu adalah karunia bernubuat untuk mendapat wahyu di zaman para rasul. Masih sekarang perlu nggak wahyu baru saudara? Gak perlu lagi. Kenapa saudara? Kesian LAI saudara. Nanti tambahin lagi jilidnya, Alkitabnya nambah lagi. Nanti ada kitab Amrin, kitab Vera gitu ya. Puyeng juga saudara, nanti tambah lagi jilidnya. Babnya lagi, tambah lagi bukunya gitu ya. Belum tentu juga benar lagi saudara ya. Nyata nubuatan palsu gitu ya, nabi palsu gitu ya saudara ya. Jadi memang gak boleh saudara ya. Karena Alkitab kita kan gak berubah kan saudara ya. Sudah lengkap. Demikian juga kita gak perlu wahyu baru lagi. Nah demikian ada perdebatan tadi. Ada yang Calvin bilang ya ini mungkin ini bicara soal khotbah. Sementara Murray bilang oh bukan, ini memang untuk menerima wahyu di zaman itu gitu ya. Di zaman para rasul. Ya biarkanlah mereka berdebat gitu ya. Tapi sekarang yang penting bukan itunya. Mereka agree dalam satu hal. Mereka sepakat dalam satu hal. Saudara kalau baca di situ ya di ayat yang ke-6. Jika karunia untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kira-kira kalau saudara punya statement jika maka, yang lebih penting pelajaran bahasa Indonesia. Lebih penting mana? Jika atau makanya? Makanya dong yang penting kan. Kalau cuma jika ya saudara, maka apa gitu kan ya. Jika saya makan gitu kan ya. Ya apa gitu ya, mau ngapain gitu. Tapi kalau maka itu kan saudara sudah menyampaikan tujuan dari statement itu apa. Makanya lebih penting. Jadi yang penting di situ bukan mau nubuat yang zaman mana kayak gitu ya, bukan nubuat yang mau menerima wahyu di zaman rasul atau nubuat yang sekarang untuk berkhotbah, tapi yang penting itu adalah makanya. Makanya apa di situ saudara dibilang? Maka baiklah melakukannya sesuai dengan iman kita, sesuai dengan iman kita. Nah, ini pertanyaan lagi, maksudnya apa gitu ya sesuai dengan iman kita? Jadi, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya saudara, itu sesuai dengan iman kita ya, sesuai dengan iman kita. Ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kita suka kurang jelas saudara. Ini dia definite atau enggak? Saudara tahu enggak definite itu apa? Kayak kalau bahasa Inggris itu pakai the gitu ya, pakai itu gitu misalkan. Saudara bisa bedakan a chair sama the chair enggak saudara? Misalkan ya, kalau sebuah bangku kan enggak tahu saudara bangku yang mana kan ya. Tapi kalau saudara bilang bangku itu merujuk kepada sesuatu yang partikular ya kan, yang sesuatu yang spesifik kan ya saudara. Dan demikian juga ketika tadi dikatakan bernubuat itu harus sesuai dengan iman kita, itu nggak dibilang wah sesuai iman yang mana aja gitu ya, sesuai dengan imannya si Ono atau si Anu gitu. Enggak, ada definite artikelnya, ada the-nya gitu, ada itunya. Dia merujuk kepada sesuatu yang spesifik. Nah saudara, kira-kira ini merujuk kepada iman yang masing-masing atau iman yang satu? Iman yang satu ya, kalau enggak nanti jadinya plural dong saudara. Kan imannya enggak plural kan ya, imannya singular. Jadi ini tidak berbicara tentang, oh ya ini sesuai dengan imanmu dan kepercayaanmu, mari kita berdoa gitu ya. Enggak saudara, ini sesuai dengan iman yang itu. Iman yang itu yang mana? Yang sesuai dengan Alkitab pastinya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita orang-orang reform itu juga punya yang namanya pengakuan-pengakuan iman kan ya, betul kan ya. Ada misalkan
pengakuan iman Westminster, betul kan ya? Saudara pernah dengar kan ya? Atau misalkan juga tahu konsili-konsili gitu kan ya, ada konsili Nisea dan sebagainya, itu kan juga menyatakan pengakuan-pengakuan kita. Pengakuan-pengakuan itu bukanlah sesuatu yang baru. Dan ini juga saudara, kan banyak tuh ya orang-orang di luar sana, agama-agama lain bilang, wah Yesus baru ditahbiskan jadi Tuhan tahun 325 di konsili Nisea. Tidak ya saudara ya. Di konsili Nisea itu bukan Kristus diangkat, di voting gitu ya, jadi Tuhan semesta alam. Enggak saudara. Tapi ditekankan kembali. Apa ya istilahnya ya, di-announce saudara, diumumkan. Sudah ada di Alkitab, ada nggak? Ada, jelas. Sekarang ditekankan lagi bahwa ini benar-benar adalah satu statement yang betul. Demikian juga pengakuan-pengakuan iman kita, Westminster atau kalau saudara tahu juga mungkin Canons of Dort gitu, Heidelberg dan sebagainya. Pengakuan-pengakuan iman itu bukan sesuatu yang baru gitu, kayak orang-orang dari agama misalkan Katolik gitu ya, tambah tradisi. Ya kan saudara ya, ada Paus, kan baru kemarin tuh kepilih ya, Paus yang baru itu kan ya, yang dari Amerika itu Pope Leo keberapa gitu ya, nggak tahu dia udah banyak bener gitu ya Leo keberapa. Nah itu kan tradisi, ada nggak di Alkitab dibilang ada Paus? Nggak ada ya saudara ya, nggak ada. Itu menambah-nambahi Alkitab. Sementara kalau kita punya pengakuan iman itu bukan ditambah-tambahi, tapi menekankan ulang, memberikan summary, rangkuman dari apa yang ada di Alkitab. Gitu loh saudara, supaya mudah bacanya. Demikian juga ketika tadi kita menyampaikan nubuat itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara ada orang nih ya khotbah, lalu dia nggak sesuai dengan firman Tuhan, saudara pergi saja gitu ya. Saudara jangan stay di situ gitu ya, nanti malah akan disesatkan. Gitu. Karena firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, itu subordinat di bawah kekuasaan dari Alkitab. Kita pun juga begitu, apa yang kita sampaikan pun harus di bawah kekuasaan Alkitab, saudara. Demikian juga tadi dibilang, ini kita nggak tahu ya ini bernubuat apa. Penekanannya bukan di nubuat untuk berkhotbah atau nubuat untuk memang mendapatkan wahyu di zaman dulu. Tapi penekanannya ada di then-nya itu, makanya itu sesuai dengan iman kita, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Gitu ya saudara. Terus karunia yang kedua di situ apa? Ya, di situ karunia yang kedua adalah untuk melayani ya. Wah, ini mah semua kita gitu ya. Kan di sini kita juga melayani gitu ya, nyanyi, terus memberikan persembahan dan sebagainya. Enggak ya. Dalam bahasa aslinya itu melayani di sini diakoo ya. Diakoo itu, kalian tahu diaken nggak? Diaken. Tahu ya, diaken itu kan lebih kepada pelayanan orang miskin, saudara. Kalau di Alkitab tuh, kalau kalian cari tuh pelayan meja, saudara. Bukan melayani meja gitu ya, mejanya dilayan-layani nama dia. Bukan gitu, saudara. Diaken itu adalah orang yang melayani orang miskin. Dia yang mengumpulkan uang dari jemaat dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi, sepertinya memang yang kedua pun juga ini berhubungan dengan pelayanan diaken tadi ya. Terus yang ketiga di sini apa sudah dibilang? Pelayanan apa lagi? Mengajar ya. Kalau mengajar jelas lah ya seperti apa. Seperti saya saat ini kan lagi mengajar. Terus yang keempat itu apa? Menasihati. Ada konseling juga saudara. Gereja itu nggak boleh nggak ada konselingnya. Dan saya juga pikir ya kalau konseling itu bukan hanya orang-orang yang dewasa gitu. Tapi juga kayak guru-guru sekolah minggu. Kalian tahu nggak? Kalau tahu lah ya kalau yang pernah kecil di sini ya. Itu kalau lagi sekolah minggu itu kan nanti ada rapotnya, betul kan? Nah waktu rapot itu kan nanti ketahuan tuh sama orang tua gitu ya. Enggak gitu. Maksudnya guru sekolah minggu itu kan memberikan saran-saran kan kepada si orang tua ini tentang anak ini kan. Nah itu juga masuk ke dalam konseling gitu ya. Ini juga adalah karunia yang Tuhan berikan juga kepada bukan hanya si konselor gitu ya, tapi juga kepada orang-orang kita yang bisa menasihati anak-anak sekolah minggu atau bahkan kita juga gitu anak-anak remaja dan sebagainya. Terus yang berikutnya ada apa lagi di situ? Karunia apa lagi? Membagi-bagi ya saudara ya. Jadi ini adalah karunia untuk memberikan. Memberikan pun juga bukan ini ya saudara ya. Ya Tuhan juga berikan. Nggak, sebenarnya kita kan di sini nggak kayak komunis ya saudara. Semuanya sama rata gitu ya. Oh, ayo turunin semua gitu ya. Hartanya di sini taruh gitu ya. Kita bagi-bagi sekarang gitu ya. Jadi kita ngomongin gitu ya. Ada kalau ketangkep gitu ya koruptor gitu kan duitnya dipajang dijejerin gitu ya. Terus kemana tuh ya habis dijejerin itu kok hilang gitu ya. Kita nggak pernah denger lagi gitu ya. Nggak gitu ya saudara. Maksudnya ketika kita ada dalam kekristenan itu kita bukan bagi-bagi gitu ya. Wah ini semua bagi rata gitu, enggak. Tapi maksudnya ada yang lebih memberikan kepada yang kurang. Ya, itu pun juga karunia saudara. Dan yang berikutnya adalah ada apa lagi di situ? Memimpin, betul. Memimpin ini ya memang kemungkinan berhubungan sama penatua, ya, penatua majelis ya kalau kita di sini sebutnya. Terus ada apa lagi di situ?
dan menunjukkan kemurahan. Nah kalau kemurahan ini kemungkinan besar dia lebih privat gitu ya saudara. Kan kalau diaken itu kan dia kumpulin saudara, dia umumin gitu kan ya. Jangan sembunyi-sembunyi, diumumin. Tapi kalau orang-orang pribadi itu juga termasuk dalam karunia. Misalkan nih saudara gitu ya, lihat ada siapa, nggak ada tumpangan pulang. Terus saudara kasih tumpangan ke dia, memberikan belas kasihan kepada dia. Itu pun juga karunia saudara. Itu kalau saudara nggak ada motor, emang saudara bisa bawa dia pulang? Saudara gendong dia coba gitu ya, nggak bisa kan. Itu juga karunia dari Tuhan, dikasih motor, dikasih mobil untuk bawa orang pulang kan. Itu pun juga adalah karunia dari Tuhan gitu. Jadi apa maksudnya intinya di sini? Kembali tadi ke topik awal. Ini bukan hanya berbicara tentang, oh ya sekarang kamu harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Ini adalah etik dari zaman yang akan datang. Ketika kita melihat keragaman di bagian ini, di dunia yang akan datang pun kita juga akan beragam gitu ya. Saya yakin di dunia yang akan datang kita nggak semuanya nanti main piano, atau nggak semuanya nanti jadi guru sekolah minggu, atau semuanya berkhotbah. Bagi-bagi juga gitu saudara ya. Ada yang ya mungkin guru sekolah minggu nggak ada lagi kali ya, udah dewasa semua gitu ya kan, yang masuk surga kan dewasa semua gitu kan ya. Ada anak-anak juga sih, tapi kan juga jadi dewasa gitu ya. Tapi kan dibagi-bagi saudara. Ada keragaman di dalam kerajaan surga. Gak semuanya sama gitu ya. Dan demikian juga kita jadi diundang oleh Rasul Paulus juga untuk kita kenali nih perbedaan-perbedaan dari jemaat-jemaat orang-orang di kiri kanan kita. Dan kita juga jadi menerimanya gitu ya. Jangan wah si Anu nih kalau ngomong gitu ya panjang banget gitu ya. Jangan saudara gitu ya. Coba kita mengerti dia juga karena dia adalah bagian dari kerajaan Tuhan juga. Kita terima keragamannya. Terus bagian yang berikutnya itu yang kedua saudara. Nah ada bagian yang ketiga di sini. Kira-kira kalau sudah selesai bagian keragaman, sekarang bagian apa saudara? Keseragaman ya. Kalau tadi masa diversity, sekarang masa unity saudara. Ada keseragaman justru. Apa tuh keseragamannya di situ dibilang? Ayat 9 sampai ke 21. Yang ke 9 sampai 21 jangan dibalik saudara. Wah, kasih itu jangan pura-pura. Berarti ada yang mengasihi, ada yang tidak mengasihi gitu ya. Enggak saudara, kalau yang tadi itu bagi-bagi saudara. Ada yang bisa berkhotbah, ada yang bisa mengajar, ada yang bisa main piano. Itu bagi-bagi. Kalau yang ayat 9 jangan dibagi-bagi saudara. Coba ya kamu mengasihi. Nanti kalau kamu yang memberi hormat, jangan begitu saudara. Ini semuanya kita lakukan semuanya secara bersama-sama. Ya, kita mengasihi jangan pura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik saudara di situ dibilang ya. Nah, ketika kita melihat bagian ini saudara, mungkin saudara pernah tanya ya, ini kenapa ya hidup yang berbeda itu begitu penting? Apa sih harga dari tadi ketika kita baca ayat 2 kan ya, jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah menurut pembaruan budimu. Kita suka pikir ya udahlah ya, ini kan bicara soal kita datang ke gereja, kita melayani. Tapi tahukah saudara, ayat ini nih, Roma pasal 12 ayat 2 inilah yang membunuh banyak orang Kristen saudara. Kalau saudara baca ya ada satu sejarawan Romawi namanya itu Tacitus. Ya, Tacitus. Dia hidup di abad pertama. Dia cerita gini saudara. Dia punya satu record tentang sejarah orang Kristen. Dia bilang gini saudara. Mana tuh? Ini dia. Orang-orang Kristen itu dicabik-cabik sama anjing. Terus mati. Ada juga yang dipaku di kayu salib. Ada juga yang dibakar. Untuk berfungsi sebagai penerangan di malam hari. Waktu siang hari udah habis. Mereka mati semuanya saudara. Lalu si Tacitus itu menjelaskan kenapa. Kenapa sih orang-orang Kristen itu dibakar dan sebagainya. Dan bahkan Kaisar Nero itu diceritakan sama Tacitus itu menyediakan taman kekaisarannya itu untuk jadi tempat tontonan itu tadi. Orang-orang Kristen dicabik, dihancurkan sama anjing dan sebagainya. Dipaku di atas kayu salib, dibakar buat jadi minyak, buat jadi penerangan di malam hari. Dia bilang gini saudara, ada alasannya. Karena orang Kristen berbeda dari orang-orang lain. Karena orang Kristen berbeda dari orang-orang lain. Dia bilang, mereka gak mau sama seperti orang-orang di dunia ini. Yang lain mabuk, kita kok gak mabuk ya orang Kristen. Yang lain mencuri, kok kita gak mencuri. Yang lain membunuh, kok orang Kristen gak membunuh. Ya sudah, kata si Tacitus ini, kami bunuh saja mereka. Itu harga dari berbeda
dengan dunia, saudara. Harganya seperti itu. Makanya kita jangan main-main ketika ada panggilan tadi untuk hidup berbeda, different in faith, holy in life, berbeda dalam iman dari dunia ini, kudus di dalam tindakan-tindakan kita. Itu benar-benar panggilan yang harga mati, saudara. Ingat saudara-saudara kita berabad-abad yang lalu meregang nyawa demi berbeda dari dunia ini. Dan si Tacitus juga kasih tambahan, saudara. Dia bilang gini, orang-orang Kristen ini gak mau sama dengan kami. Kami mabuk, mereka gak mabuk. Kami membunuh, mereka gak membunuh. Lalu dia melabel kita sebagai pembenci kemanusiaan. Pembenci kemanusiaan. Orang yang mencintai kemanusiaan harusnya sama dengan manusia. Dengan orang-orang pada umumnya. Tapi orang-orang Kristen kok berbeda dari orang-orang pada umumnya. Tapi Rasul Paulus di bagian yang ketiga ini mematahkan apa yang dikatakan oleh si Tacitus tadi. Tacitus bilang apa? Orang-orang ini gak mau sama dengan mereka. Kalau gitu mereka membenci kami berarti. Tapi Rasul Paulus bilang apa? Kita harus berbeda. Tapi kita mengasihi mereka gak, saudara? Kita mengasihi mereka, ya. Hebat gak, saudara? Hebat banget. Saya terharu, saudara, ketika melihat bagian ini. Ketika orang-orang Kristen di zaman itu mati meregang nyawanya, si Tacitus, Kaisar Nero dan kaisar-kaisar lain pikir, oh karena mereka gak mau sama dengan kami, berarti mereka ini adalah pembenci-pembenci kami. Tapi Paulus di bagian yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-9 tadi bilang enggak. Justru kita makin mengasihi mereka. Standar dunia adalah makin serupa dengan dunia, makin mengasihi mereka. Standar kita adalah makin kita berbeda dari dunia, makin kita mengasihi mereka. Untuk menunjukkan perbedaan kita dan membuat mereka juga jadi bertanya-tanya. Kok orang-orang ini, kita seperti orang-orang dari masa depan, saudara. Kok mereka beda banget ya hidupnya? Kayak orang-orang dari masa depan. Hidup kita, etik kita, praktis kita, terlalu advance bagi orang-orang dunia. Mereka pikir ini orang dari mana? Bagi kita, itulah saudara hidup bagi Kristus. Beda dari dunia ini. Dan oleh sebab itu kita justru makin mengasihi mereka. Nanti kita akan lihat ya bagaimana kita mengasihi mereka. Kita cepat aja ya bagian ini ya, saudara. Nah, jadi ketika dikatakan di situ, si Rasul Paulus bilang, oke, kita harus mengasihi, saudara. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Lalu Paulus memberikan 10 wejangan ya kepada kita. Yang pertama di situ adalah, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita ini ada saudara-saudari, saudara. Karena kita berasal dari rahim yang sama, yaitu kubur yang kosong. Kita semua berasal dari rahim yang sama, yaitu kubur yang sudah ditinggalkan oleh Yesus Kristus. Maka kita semua adalah saudara-saudari, saling mengasihi makanya. Lalu dibilang apa juga di situ, saudara? Dan saling memberi hormat ya. Kalau bahasa Inggris tuh mungkin bisa juga respect. Kalau respect itu kan bisa juga hargai dong privasi aku gitu ya, saudara ya. Seperti kasih penghargaan gitu ya. Tapi kalau dalam kita melihat bahasa asing ini bukan respect, saudara, tapi honor. Jadi saudara tuh bukan hanya aku menghargai kamu, aku menghargai keberadaan kamu, enggak. Tapi kalian juga mendahului orang lain dalam memberikan prioritas, saudara. Kalian melayani orang lain. Kita mengutamakan orang lain, saudara. Saudara pernah lihat nggak ada etik seperti ini di luar? Nggak pernah ada. Kenapa nggak pernah ada? Karena etik kita tadi, etik akhir zaman, beda dari etik-etik yang lain. Lalu apa lagi dia bilang di situ, saudara? Oke, tadi itu dengan saudara seiman. Bagaimana dengan ibadah kita? Dia bilang di situ, jangan kerajinanmu kendor. Ya, kita selalu siap pakai dalam melayani Tuhan, jangan kendur gitu ya. Kasih yang mula-mula kiranya terus membakar hati kita. Jangan lupa, dulu waktu pertama kali Tuhan Yesus menyelamatkan kita, bagaimana cintanya kita terhadap Dia. Demikian juga seharusnya kita makin cinta dengan Dia sekarang. Dan juga dibilang di situ, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi terus berapi-api dan layanilah Tuhan. Lalu di situ itu menurut dengan pelayanan. Bagaimana dengan segala situasi? Dibilang apa situ? Bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan itu bicara sesuatu yang di masa lalu atau masa depan, saudara? Masa depan ya, saudara ya. Kalau saudara ngomong cita-citamu apa di masa lalu? Nggak ada, saudara ya. Pasti mau di masa depan gitu ya, mau jadi apa gitu. Kalau di masa lalu bukan cita-cita lagi gitu ya. Itu namanya sejarah. Demikian juga kita memandang kepada ke depan tadi. Ada iman yang memandang ke belakang. Ada pengharapan yang memandang ke depan, saudara. Lalu di sebelah situ apa lagi? Sabarlah dalam kesesakan.
Ada penganiayaan saudara. Sebagai orang Kristen, justru malah kita harus bingung ya. Memang betul, kita nggak boleh gitu juga cari gitu ya. Mana nih saya mau dianiaya, jangan begitu juga ya saudara ya. Tapi maksudnya sebagai orang Kristen yang berbeda, pasti ada penganiayaan, nggak mungkin nggak ada saudara. Ya mungkin penganiayaannya nggak harus fisik gitu ya. Tapi penganiayaan yang verbal, penganiayaan juga yang mungkin bullying dan sebagainya, itu bisa terjadi. Dan itu pun juga adalah penganiayaan. Makanya kita nggak tutup mata gitu ya. Orang Kristen tuh makanya nggak pernah tutup mata terhadap bullying. Kenapa? Itu pun juga adalah penganiayaan gitu loh. Dan juga berikutnya apalagi di situ, bertekunlah dalam doa. Lalu juga kalau ada orang-orang yang membutuhkan bantuan dari saudara-saudara kita, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu agar selalu memberikan tumpangan. Lalu di situ dibilang apa lagi? Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Ini unik ya saudara, Paulus bermain-main kata dengan kita. Di situ dibilang di ayat yang ke-13, usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia panjang bener. Kalau bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya atau bahasa Yunani itu dibilang sebenarnya kejarlah keramahan. Kejarlah keramahan. Apa yang menarik? Di ayat yang ke-14, dalam bahasa aslinya tadi mengejar itu dioko saudara. Terus dibilang ayat yang ke-14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Kata yang sama dipakai. Menganiaya kamu itu juga dalam bahasa aslinya dioko. Jadi to pursue gitu ya, mengejar gitu saudara. Jadi apa saudara yang Paulus katakan di sini? Orang Kristen itu mengejar dan dikejar saudara. Ya, dikejar oleh para orang-orang yang menganiaya, tapi di sisi lain mengejar keramahan. Mengejar kita memberikan tumpangan kepada orang lain. Unik ya, jadi orang Kristen itu. Kayaknya nggak balance gitu. Kalau di dunia kan prinsipnya ya, saya memberikan tumpangan kepada orang-orang yang baik kepada saya gitu kan ya. Kamu memberikan tumpangan, saya berikan tumpangan gitu kan ya. Tapi etik Alkitab, sekali lagi, saya nggak bosan-bosan mengingatkan, adalah etik akhir zaman. Ini etik yang nggak masuk akal bagi orang dunia. Yaitu, kamu dikejar sama orang-orang yang menganiaya kamu. Tapi kamu sendiri mengejar keramahan kepada orang-orang lain. Saya kagum banget ketika melihat Alkitab seperti ini saudara. Dan nah ini bagian yang terakhir saudara ya. Itu dibilang di situ, sementara ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20 itu berfokus kepada apa saudara? Berfokus kepada relasi kita dengan orang-orang tidak percaya, non-believers gitu ya. Lalu di situ coba kita, satu orang minta baca ayat yang ke-19. Coba satu orang minta ya. Makasih. Jadi dulu waktu saya pernah ketemuan sama keluarga saya, waktu itu lagi kasus Sambo, sudah beberapa tahun yang lalu ya, 3 atau 4 tahun kali, 3 tahun kali yang lalu ya. Itu kasus Sambo, 2 tahun lah ya kali. Nah si Sambo ini kan, saudara tahu ya mungkin ceritanya, dia tuh tertuduh ya, nanti salah lagi, tertuduh membunuh anak buahnya gitu ya saudara ya, membunuh anak buahnya. Nah waktu saya lagi ngobrol-ngobrol, jadi saya tuh punya keluarga ini dia mantan anggota DPR lah. Lalu dia tahu lah biasa ya, paling tahu politik deh ya. Dia bilang nih ke kami, tuh gak mencerminkan orang Kristen tuh. Si korban itu, keluarga dari yang dibunuh sama si Sambo itu. Kenapa? Harusnya mengampuni dong. Kalau kita dibunuh, keluarga kita mengampuni dong. Jangan dibawa ke penjara. Ampuni. Gitu ya saudara ya. Saudara nanti kalau misalkan ada terjadi apa-apa pada keluarga saudara, ampuni ya kan. Kan pengampunan. Tadi kata Alkitab di situ dibilang jangan menuntut pembalasan, berikan kepada Tuhan. Gitu ya saudara ya. Gitu ya saudara ya. Mati kita semua saudara dihabisin saudara kalau begitu mah. Enggak dong ya saudara ya. Nah, ini yang menarik saudara. Kita juga harus tahu ya bahwa ya. Nah, tadi kan kita juga melihat ya, ada etik dari akhir zaman ya. Tapi kita masih tinggal di zaman ini enggak? Masih tinggal di zaman ini. Artinya ada overlapping. Tuhan memerintah nggak atas dunia ini? Memerintah ya, tapi visible nggak? Belum kelihatan dong ya sekarang. Emang saudara melihat tahta Kristus sekarang? Enggak kan ya? Dia tetap bertahta di sana. Nah demikian juga Tuhan di dalam masa kita belum melihat pemerintahan Kristus ini, ketika mengatur hal-hal yang sekuler, Tuhan menaruh siapa untuk pemerintah? Pemerintah ya, Tuhan menaruh pemerintah. Tuhan menaruh orang-orang yang ada di
Ya itulah yudikatif, eksekutif, legislatif, ya kan ya, Tuhan taruh di Indonesia. Nah, demikian juga saudara, ketika kita baca bagian ini, itu dibilang apa saudara? Dalam bahasa aslinya dibilang kan ya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Nah, menuntut, wah kok ini penuh banget ya saudara. Menuntut itu, ya sudahlah ya, maafkan ya saudara, saya tidak seperti yang lain, ini berantakan saya. Jadi, menuntut itu dalam bahasa aslinya adalah ek di koo ya, ek di koo. Kok jadi pakai ini? Di koo gitu ya, ek di koo. Ek di koo. Ini adalah menuntut pembalasan saudara, ek di koo. Ya. Lalu di situ dia bilang ada menuntut apa? Pembalasan, tapi berikanlah tempat bagi murka Allah. Dalam bahasa aslinya murka itu adalah orge saudara, orge. Ya, ek di koo dan orge. Dua kata ini juga muncul di tempat lain saudara. Kita pikir ya sudah kalau kita memberikan tempat bagi pembalasan, bagi murka Tuhan, berarti kita nggak boleh balas dong ya. Jangan lapor ke polisi dong. Biarkan aja Tuhan yang mengerjakan. Betul nggak saudara? Enggak saudara. Coba kita lihat ya. Satu orang tolong baca Roma pasal 13, pasal berikutnya. Ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak semua pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kata yang sama dipakai saudara. Membalaskan tadi ek di koo dan murka Allah. Artinya apa saudara? Apakah mereka juga adalah alat yang Tuhan pakai untuk membalaskan murka Tuhan? Iya saudara. Jadi bukan berarti kalau misalkan saudara kenapa-napa gitu ya, keluarga saudara diapa-apain gitu ya, wah ampuni saja biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Tidak, ya laporkan saudara ke polisi juga gitu saudara. Jangan kita jadi orang terlalu naif gitu ya, ya kan mengampuni, kita saling mengasihi. Ya enggak juga gitu ya saudara ya, bukan begitu gitu ya. Kita juga lapor ke polisi. Tapi kalau saudara lihat, lapor ke polisi tadi itu sectionnya masih sama enggak? Masih bagiannya sama enggak dengan yang pasal ke-12? Masih di pasal yang sama atau pasal yang berbeda? Pasal yang berbeda. Apa sebenarnya disampaikan? Yang disampaikan di sini adalah ini jangan dikit-dikit lapor juga saudara gitu ya. Ternyata di gereja gitu ya, ketahuan gitu ya, dia ngegosipin saya. Berarti ini adalah perbuatan mencoreng nama baik. Berarti saya akan melaporkan ke polisi. Ya nggak begitu juga saudara gitu ya. Ketika kita ada dalam lingkungan gereja juga ada dispensasi juga gitu ya. Kita jangan semuanya dibawa. Nih gini nih saudara. Saudara tahu juga ya istilah hukum ya. Kalau saudara di sidang itu ada dua delik. Ada delik aduan sama delik biasa saudara. Kalau delik aduan itu perlu ngadu nggak saudara? Perlu ngadu dulu saudara. Kalau delik biasa perlu ngadu nggak? Nggak perlu. Contoh saudara, kalau ada seorang membunuh orang lain itu perlu ngadu dulu nggak baru diperiksa sama polisi? Ya enggak saudara, mati semua nanti orang-orang ini kan ada yang ngaduin gitu ya. Harus diadu. Nggak perlu aduan saudara. Ya kalau kayak gitu, saudara juga jangan, wah kita sembunyikan mayat ini gitu ya. Suatu hari gitu ya ada pembunuh gitu saudara, kita sembunyikan mayat ini gitu ya. Karena kita mengasihi orang yang membunuh ini. Jangan begitu juga saudara gitu ya. Serahkan kepada pemerintah gitu ya. Itu bagian mereka dalam menghakimi orang-orang yang tadi delik yang biasa gitu ya. Nah tapi kalau delik-delik ya aduan gitu ya. Pencorengan nama baik kan itu delik aduan apa delik biasa? Delik aduan saudara ya kan ya. Harus ada yang ngadu dulu. Ya saudara juga pikir-pikir juga gitu ya. Kalau lagi di jemaat gitu ya. Kita juga jangan lapor-melapor gitu dikit-dikit. Tuh ibu itu bilang, saya kalau ngomong bau mulutnya gitu. Terus saya laporkan karena ini mencoreng nama baik saya ke polisi gitu. Jangan begitu juga saudara gitu ya. Nggak begitu juga saudara. Kenapa? Karena tadi bagian tentang melapor ke polisi itu di bagian yang sama nggak dengan ini? Enggak, berarti opsi yang sekarang yang pertama atau opsi yang lanjut? Opsi yang lanjut saudara. Ini bukan opsi yang pertama. Opsi yang pertama adalah yaitu kita jangan membalas saudara. Jangan membalas. Ya. Si ibu itu ngegosipin jangan saudara balikin lagi gosipin balik gitu ya. Jangan saudara. Ya, saudara ingatkan baik-baik ibu itu jangan ngegosip gitu ya. Tapi juga kalau ada masalah-masalah yang besar ya juga jangan biarkan saudara teraniaya gitu ya. Bawa juga ke pemerintah. Kalau misalkan saudara ada anak dibully, tapi anak yang itu nggak bertobat gitu ya. Orang tuanya malah mendukung, jangan ya ampuni sih. Tapi maksudnya jangan dibiarkan gitu saudara.
bawa juga ke polisi saudara. Itu adalah cara Tuhan menghakimi mereka. Tuhan pun juga ada Tuhan yang adil. Dia memberikan pemerintah juga kepada kita. Kita sekarang hidup dalam dua kerajaan saudara. Ada kerajaan Tuhan tadi, yang eskatologis tadi, dan ada kerajaan dunia ini. Dan kita hidup di dua kerajaan ini. Kita punya dua keluarga negaraan. Dua-duanya kita gunakan saudara. Gitu. Kita gunakan. Seperti Paulus. Saudara pernah ingat kan ceritanya ya? Waktu dia ditangkap dia bilang apa? Saya warga negara Roma. Saudara jangan gitu ya, kita saudara marahin Paulus, nggak boleh, kamu kan warga negara surga, jangan ngomong gitu dong. Enggak saudara, gunakan juga hakmu sebagai warga negara juga gitu. Makanya tadi prinsipnya adalah bukan kita sudah selesai di akhir zaman tadi, sudah hidup di akhir zaman. Bukan juga kita penuh hidup di zaman ini. Ada overlapping sekarang. Kita hidup di dalam dua kerajaan. Ada kerajaan yang eskatologis, yang di akhir zaman itu sudah datang. Kita hidup dalamnya. Tapi juga di zaman ini, kerajaan zaman ini, yang kita juga hidup dalamnya. Boleh nggak kita gunakan dua-dua hak-haknya itu? Boleh sebagai hak warga negara dunia dan hak warga negara surga, gunakan keduanya. Gitu ya. Dan di situ ditutup dengan apa saudara? Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dan kebaikan. Ayat yang ke-20 dibilang, berilah, tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya gitu ya saudara. Jadi ini juga ada perdebatan gitu ya. Ini apa maksudnya menumpukan bara api saudara? Ada yang bilang berarti menambah murka Tuhan ke dia gitu. Jadi sambil kita berbuat baik ada maksudnya saudara. Saya mau berbuat baik supaya dia dihakimi sama Tuhan gitu. Ya nggak gitu ya saudara ya. Ada juga yang bilang wah ini mungkin maksudnya supaya bikin dia rasa bersalah gitu ya. Jadi bertobat nanti gitu ya. Ya nggak dibilang gitu juga sih saudara gitu ya. Cuma dibilang kan apa? Menaruh bara kan di dalam menaruh bara di atas kepala orang. Sebenarnya ini simpel aja saudara. Kita nggak usah sampai ke pertobatan dan sebagainya. Simpel aja kalau orang ditaruh bara di atas kepalanya kebakar atau dia nyaman nggak saudara? Nggak nyaman. Dia merasa itu suatu yang normal atau enggak? Nggak normal dong. Kembali lagi ke perintah yang ayat yang kedua tadi. Ketika kita melakukan etik tadi, kita berbuat baik kepada orang lain, kita berbuat baik kepada sama kita, berbuat baik juga kepada orang-orang di gereja kita. Saudara membingungkan mereka. Ketika saudara tuh menaruh api di kepala mereka itu maksudnya adalah saudara melakukan sesuatu yang tidak normal saudara. Seharusnya saudara membalas, kok nggak balas? Seharusnya saudara membalikan apa yang mereka lakukan, kok nggak dibalikin? Gitu saudara. Jadi sebenarnya bagian ini kalau mau dirangkum gampang saudara. Bagian ini bicara soal kita sudah lebih advance. Kita memiliki kewarganegaraan yang lebih di masa depan lagi saudara. Kalau dulu ya saudara pernah nonton Doraemon ya. Yang hari Sabtu jangan hari Minggu pagi saudara ya nggak boleh itu ya. Kalau nonton Doraemon ya itu saudara. Itu kan si Doraemon datang dari abad berikutnya saudara. Bukan dari masa itu kan ya. Dia masuk ke masa itu lalu dia ngapain saudara? Dia memberikan yang alat-alatnya itu dari kantong ajaibnya dia itu kan saudara ya. Ada senter pembesar gitu kan ya, senter pengecil gitu kan ya saudara dan sebagainya. Demikian juga kita saudara, kita juga datang dari, dalam tanda kutip gitu ya, datang dari masa depan saudara. Kita membawa perubahan, kita menjadi garam dan terang dunia saudara. Seharusnya dunia ini yang hancur segera karena kita, orang-orang akhir zaman ini datang, jadi apa saudara? Lebih lambat pembusukannya. Demikian juga kita orang-orang Kristen di pasalnya diajak, ingat ibadahmu yang sejati itu adalah yaitu tadi mempersembahkan tubuhmu. Apakah itu berarti melakukan sesuatu yang normal? Enggak. Kita justru melakukan sesuatu yang tidak normal saudara. Yang dunia tidak lakukan. Apa harganya? Bisa jadi kita mati saudara. Bisa jadi kita harus mempersembahkan hidup kita sampai darah dan daging kita pun. Tapi ingat saudara, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita sudah hidup di akhir zaman. Kita mati pun kita hidup di zaman yang sama saudara. Kalau orang-orang di luar sana mati takut kan ya saudara. Kan mereka harus pindah dari zaman yang sekarang ini ke zaman yang akan datang kan ketika mereka mati. Kita ketika mati di sini nggak takut saudara. Kenapa? Loh kita udah hidup di zaman yang akan datang, ngapain kita takut lagi? Betul nggak saudara? Kita mati pun cuma pindah alam saudara. Nggak berubah. Penghakiman Tuhan atas kita, tetap kita adalah orang-orang benar. Kita akan diselamatkan. Sekarang bagaimana kita hidup di dunia ini, itu yang penting. Betul, mati adalah keuntungan, tapi hidup juga adalah Kristus. Amin. Nah sekarang ada yang mau tanya nggak saudara?
Ada yang mau bertanya dari Roma pasal 12 ini? Boleh, boleh. Iya, iya. Apa ya? Yang tadi konsep orang Yahudi. Tadi yang konsep orang Yahudi itu ngomongin tentang ya batasan antara zaman ini dengan zaman yang akan datang. Itu ada kebangkitan. Itu ada nggak ya di Tauratnya mereka? Soalnya kan maksudnya untuk kayak konsep yang kita miliki itu kan ada di kitab Wahyu ya yang kita tahu. Betul. Begitu pada saat itu kan Wahyu belum ada. Atau aku salah ya? Ya, kitab Wahyu belum ada ya. Ya. Begitu. Jadi ya maksudnya makanya jadi satu counter kan yang dibikin Paulus ketika ngomongin tentang ya makanya akhir zaman yang kita cicipi ya kita sekarang mengerti. Betul. Tapi pada konteks ketika dia mengkhotbahkan itu gitu. Betul. Oke, thank you ya pertanyaannya. Jadi gini saudara, kalau kita lihat ya, kemarin sudah dibahas juga di RSC kalau ada yang di PU saudara. Kalau kita baca ya nubuatan di perjanjian lama itu ilustrasi seperti gunung saudara. Seperti gunung, apa tuh maksudnya? Gunung itu gini saudara, ini kan gunung ya saudara. Saudara pernah nggak berkendara menuju ke gunung saudara? Pernah lah ya, ini naik mobil gitu ya. Nah orang-orang di perjanjian lama itu melihat gunung ini satu saudara. Satu, ini kan satu gunung gitu ya. Tapi makin deket, kelihatan jadi makin banyak. Oh ada ternyata gunung di belakangnya lagi. Ternyata gunung di belakangnya lagi. Jadi makin banyak saudara ketika makin dekat ini, jadi kelihatan kan lebih clear ini ada gunung lagi, ada gunung lagi, ada gunung lagi. Demikian juga ketika orang-orang di perjanjian lama itu mereka melihatnya satu gunung saudara. Oh ada zaman yang akan datang. Ada, yaitu mereka melihatnya lebih simpel gitu ya. Ada zaman ini, ada zaman yang akan datang. Tapi sejak Kristus datang, makin dekat nih ke gunung ini, makin apa? Makin kelihatan ya, lebih kompleks. Demikian juga kita yang di perjanjian lama gitu ya. Jadi dirimu tadi tanya maksudnya ada nggak ilustrasi, dokumen-dokumen gitu ya dari Yahudi yang mendukung Paulus gitu? Atau justru yang bilang dua zaman? Yang orang Yahudi kan mereka taunya zaman ini sama zaman Ya. yang akan datang. Ya. Aku nggak tahu mereka punya ini nggak ya untuk konsep zaman yang akan datang itu. Ya. Seperti apa gitu? Ya, jadi ada. Jadi tadi aku sempat list ya. Nanti aku coba kalau misalkan ada waktu aku cari juga ini ya. Maksudnya ininya. Tapi ada nih kalau kalian mau tahu tadi ada kitab-kitabnya. Jadi sebentar ya. Tadi ada listnya di sini. Oh, ini. Jadi ini sebenarnya kalau prinsip-prinsip orang Yahudinya ya ada di kitab-kitab apokrifa. Kitab-kitab yang tidak ada di kanon kita ya. Jadi nggak ada di Alkitab, jangan dicari gitu ya saudara. Itu kalau saudara mau tahu namanya 4 Ezra, 2 Baruk, terus ada satu guru namanya Hillel, sama Yohanan ben Zakkai. Jadi mereka bilang gini saudara. Jadi waktu mereka menafsirkan itu mereka bilang gini. Kami bersama-sama dengan Abraham itu hidup di zaman ini. Tapi suatu saat nanti Tuhan akan merestorasi Israel, kerajaan Israel. Dan akan datanglah kerajaan yang sejati itu. Di mana orang Israel akan berjaya, semua bangsa akan tunduk kepada orang-orang Israel. Dan nanti Daud akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Sempat kita bahas ya, mungkin ada yang dari sini dari RSC. Itu mereka memandang satu gunung. Mereka pikir, rajanya siapa tadi? Daud. Mereka pikir tanah perjanjiannya apa? Yaitu tanah Israel tadi. Terus mereka pikir bangsanya itu bangsa apa? Bangsa Israel. Tapi yang mereka nggak perhatikan adalah, itu lebih kompleks lagi saudara. Karena ada penggenapan yang lebih besar. Rajanya bukan Daud. Kristus rajanya. Tanah perjanjiannya apa? Kerajaan surga. Nanti kalau kalian punya waktu baca Ibrani 11. Abraham melambai-lambai ke tanah yang akan dia datangi nanti. Ke tanah perjanjian itu. Yaitu tanah kerajaan surga. Dan yang ketiga, orang Israel ini siapa? Kita, gereja, betul. Gitu. Jadi memang orang Yahudi, terutama di perjanjian lama lebih simpel gitu yang ngeliatnya. Hanya zaman ini dan zaman yang akan datang yaitu kerajaan Israel akan direstorasi gitu ya. Yang fisik gitu maksudnya. Tapi kita orang-orang di perjanjian baru sudah melihat ada penggenapan yang lebih kompleks lagi. Yaitu gereja, Kristus, dan kerajaan surga. Gitu jawabannya. Menjawab nggak kira-kira? Siap ya, thank you. Ada yang mau nanya lagi nggak? Seru juga ya tadi kita belajar tentang
akhir zaman gitu. Padahal kita pikir Roma 12 ini praktikal banget gitu ya. Bahas tentang mengasihi sesama, kita saling menghormati, saling melayani. Ternyata ini adalah etik akhir zaman. Karena akhir zaman itu di dalam kebangkitan Kristus merembes masuk ke dalam sejarah dunia. Kebangkitan orang mati yang selalu terjadi di akhir zaman, terjadi di zaman ini. Akibatnya kita pun juga sudah menikmati masa-masa akhir zaman itu di dalam etik kita. Makanya etik kita advance kan ya, lebih hebat dari etik orang dunia. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Sampai 6.30 kali ya, supaya kita nggak kemalaman juga. Ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi mungkin dari doktrin akhir zamannya, dari keragamannya dan keseragamannya gitu ya. Jadi di sini banyak saudara karunia-karunia yang lain gitu ya. Jadi karunia, nanti kalau kalian buka surat-surat Paulus yang lain juga ada karunia untuk menggembalakan. Karunia juga untuk disiplin. Jadi banyak sekali saudara, yang 7 ini mewakili aja gitu maksudnya. Untuk menunjukkan memang banyak gitu. Kalau ditujukan banyak ya saudara. Gitu. Dan ada juga keseragaman. Mengasihi bukan tugas si A doang, tugas kita semua. Gitu. Dan tadi ya, bukan berarti kita mengampuni semua orang. Berarti jadi jangan lapor ke polisi gitu ya. Sembunyikan mayatnya. Enggak gitu juga saudara gitu ya. Kita lapor karena memang hidup di zaman yang akan datang tidak berarti kita tidak hidup di zaman ini. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oh boleh silakan. Namamu siapa? Saya. Ya. Nama saya Charlie. Charlie. Oke. Jadi karena saya itu ya, jadi karena saya sempat dinotis gitu sama Bapak Pendeta tempat lain, saya kan dikasih pertanyaan nih dari suster. Pas itu karena suatu masalah saya larilah ke gereja Katolik. Sama susternya saya dimarahin di situ. Karena saya kan juga ngebawa tentang iman saya dan juga perbandingan-perbandingan itu karena saya riset dan baca banyak jurnal. Saya ditanya, kalian orang Calvinis, kalian orang Protestan, kalian punya siapa sebagai pemimpin utama kalian? Karena kami orang Katolik, kami memiliki yang namanya Paus sebagai pendeta tertinggi kami. Dan saya di situ, saya pas itu lari dari rumah saya karena ya ada alasan lain gitu yang saya nggak bisa sebutin. Saya ke sana dan ketika saya di sana, saya malah diceramahi seperti demikian. Dan akhirnya susternya suruh saya untuk milih. Kamu bilang ke saya kalau kamu mau jadi biarawati. Tapi kamu harus pilih, kamu mau jadi Calvinis atau kamu masuk ke Katolik. Karena kalau mau jadi seorang biarawati, kamu harus menjadi seorang Katolik terlebih dahulu. Lalu ketika saya merenung, lalu saya baca-baca, lalu saya jadi kayak ketemu jawabannya, cuman jawaban saya itu juga masih ragu karena saya cuma baca daripada website. Karena saya nanti bakal hubungin kepada tahun 1058 Masehi di mana Katolik itu terpecah menjadi dua, yaitu Gereja Ortodoks Timur dan juga Gereja Katolik Roma di bagian Eropa Barat. Dan itu saya sampai mendalami agama Al-Quran dan juga Abrahamik. Namun untuk mendapatkan jawaban yang pasti mengenai Paus tersebut, karena kan mereka kayak bilang kalau misalnya kalian mau jadi pendeta mah gampang, tinggal misalnya kayak sekolah, habis itu jadi pendeta, sedangkan kalian tidak punya yang tertinggi. Sedangkan menurut saya juga orang Katolik, apalagi yang terutama Roma, karena yang gereja Katolik Ortodoks kan tidak memiliki paus ya. Mereka itu kayak mengangkat sendiri loh, bahkan mengangkat Petrus sebagai kayak paus pertama mereka. Jadi bagaimana tanggapan Bapak atau Bapak Pendeta atau saya nggak tahu gelarnya sekarang apa mengenai pernyataan dari suster ini? Dia ngomongnya secara baik dan lembut, namun saya bikin agak lebih kasar dan juga lebih dramatis mungkin karena emang yang saya rasakan seperti demikian. Terima kasih. Iya, pertama-tama terima kasih ya kamu sudah datang ya. Bersyukur sekali kamu boleh kita menikmati sama-sama firman Tuhan ya. Dan ya maaf juga untuk tadi ya, maksudnya sangat berat, maksudnya kamu harus sampai ke cerita tadi ke suster itu dan sebagainya. Tapi bersyukur boleh bersama-sama dengan kamu hari ini dan kita jawab ya tadi. Nah kalau misalkan kita di dalam kekristenan itu ya, kalau paus gitu yang mau diangkat, maksudnya ada gitu ya paus, beban untuk membuktikan keberadaan paus itu bukan pada kita, tapi pada mereka gitu ya. Karena di Alkitab nggak ada tentang paus itu.
Ya kan nggak ada. Coba mereka selalu dalilnya adalah itu dari Matius waktu Tuhan Yesus bilang ke Petrus, kamu adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan bangun gerejaku. Tapi ada nggak dibilang di situ nanti kamu akan lanjutin paus-paus yang lain? Enggak kan ya saudara ya? Cuman dibilang Petrus ya kan? Nggak dibilang saudara itu adalah akan dilanjutkan dengan paus-paus yang lain gitu ya. Maksudnya pun di situ adalah pengakuan iman Petrus yang penting. Karena bahas sedikit nggak apa-apa ya di ayat itu. Petrus pun di ayat itu dibilang apa? Kamu adalah Petrus kan ya? Di atas batu karang ini aku akan bangun gerejaku. Tapi kalau kita lihat pasal berikutnya nanti kapan-kapan ya kita coba ini. Dibilang di situ si Petrus ini Tuhan Yesus bilang aku akan mati. Lalu si Petrus bilang apa? Jangan ngomong-ngomong gitu Tuhan, nggak boleh ngomong mati gitu. Lalu bilang apa Tuhan Yesus ke Petrus? Setan, bilang gitu kan ya. Jadi orang Tionghoa saudara, setan, margaitan gitu. Bukan ya saudara, setan saudara ya. Jadi setan, kenapa? Karena kamu sudah menjadi batu sandungan. Petrus tadi adalah batu karang, ya kan ya. Lalu di pasal berikutnya gara-gara tadi dia mendinai ya, tidak mengakui kematian Kristus, dikatakan jadi batu sandungan. Berarti ini tidak bicara soal wah nanti Petrus akan jadi paus dan sebagainya. Kalau begitu berarti paus juga adalah seorang batu sandungan dong gitu kan ya. Kok apply-nya cuma yang batu karang doang, yang batu sandungan nggak di-apply ke Petrus, ke paus-paus itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua dalam sejarah gereja itu juga nggak ada. Kita tahu memang ada yang namanya bishop. Ada yang namanya bishop itu apa ya bahasa Indonesianya? Seperti apa ya tuh ya? Bishop itu pokoknya bishop deh ya. Apa kalau kalian tuh di Katolik itu ada, kalian tahu nggak sih bishop? Tahu lah ya. Bishop itu jadi kayak petinggi-petingginya gitu. Kalau di Indonesia kan waktu itu ada kayak kardinal gitu ya kan. Kalian tahu kardinal itu kan yang kemarin mewakili yang di conclave itu kan mewakili kan ya di sana itu. Nah, sepanjang gereja dari abad pertama sampai abad keempat kalau nggak salah, itu nggak ada istilah paus. Adanya istilahnya bishop tadi. Dan bishop pun itu ada di Roma, ada di Antioquia, ada di Yerusalem. Jadi bukan satu mengatasi semua gitu ya, membawahi semua. Tapi ya ada kayak gini, di gereja ini gembala sidangnya Pak Tama. Di gereja yang lain ada gembala sidangnya misalkan Pak Tong dan sebagainya. Jadi bukan kayak ada satu yang di atas terus membawahi semuanya, nggak ada. Lalu tiba-tiba memang gereja itu sempat menyimpang. Kalau dirimu kita tahu ya, gereja kan juga bisa salah kan ya. Nah akhirnya setelah Kaisar Konstantin itu memberikan wewenang kepada gereja, nah ini saudara ingat ya, tadi ada dua kerajaan kan ya. Ada kerajaan yang kita hidup dalamnya sebagai orang-orang percaya, dan ada kerajaan dunia. Boleh nggak digabung? Jangan saudara, jangan dicampur adukan. Boleh nggak gereja mengatur negara? Nggak boleh. Boleh nggak negara mengatur gereja? Nggak boleh juga, harus terpisah keduanya ini. Kita hidup di dalam keduanya tapi gitu ya. Nah, waktu itu mulailah saudara ada penyimpangan. Karena waktu itu orang Kristen akhirnya diterima dan menjadi agama kekaisaran Romawi, mulailah itu jadi banyak politik-politik. Ada paus dan sebagainya. Dan tadi seperti dirimu katakan, 1058 terpecah. Jadi gereja Katolik Roma dan Ortodoks gara-gara doktrin Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu keluar dari Bapa atau Bapa dan anak gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita orang Ortodoks, berarti setengah orang Kristen tuh, orang Katolik semuanya sudah dikutuk untuk masuk neraka. Ada di pengakuan iman orang Ortodoks itu bahwa mereka itu anatema sebutannya, terkutuklah orang-orang Katolik itu. Sementara kalau kita masuk orang Katolik, terkutuklah orang-orang Ortodoks itu. Jadi terkutuklah sedunia ini gitu ya kalau saudara masuk Katolik atau masuk Ortodoks saudara. Kalau orang Protestan simple. Yang menyelamatkanmu itu apa? Imanmu, betul nggak? Jadi bukan berarti jadi, wah sekarang pergilah ke gereja Katolik kalian semua gitu ya, percaya Yesus aja cukup gitu. Enggak, kita nggak pernah loh saudara, ada nggak orang Protestan yang, wah semua orang Katolik binasa? Enggak, kita nggak pernah ngomong gitu. Siapa tahu ada orang-orang di sana asli yang percaya kepada Kristus. Dan kita percaya kalau mereka benar-benar percaya kepada Kristus, selamat nggak mereka? Selamat, cuman kayak tadi khotbah di persekutuan 2 pagi ya, angus dikit gitu ya, maksudnya kayak dibangun di atas jerambi gitu ya saudara ya. Disundut dikit gitu ya. Bukan purgatori juga saudara, tapi maksudnya ketika masuk surga ya pengakuan imannya tuh nyaris banget gitu loh, hampir binasa gitu ya. Gitu, jadi maksudnya untuk menjawab yang tadi dirimu itu, beban pembuktiannya kalau mau menunjukkan keberadaan paus itu ada di mereka. Karena di Alkitab nggak ada tentang paus. Di sejarah gereja pun sampai ke Kekaisaran Romawi itu jadi Kristen, nggak ada tentang paus. Tiba-tiba karena
ada politik, intrik-intrik di situ, jadi adalah paus gitu ya. Jadi banyak ini struktur gereja dan sebagainya. Gitu, menjawab nggak kira-kira? Cukup ya. Terima kasih banyak ya untuk pertanyaanmu ya. Gitu. Jadi sudah dulu ya, ngantuk juga ya, kita mau makan-makan nanti ya atau apalah pokoknya ya. Jadi gitu ya saudara ya, pokoknya bersyukur untuk hari ini. Kita doa dulu ya saudara, kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya sekali lagi Tuhan, karena kami boleh melihat bahwa orang Kristen benar-benar unik. Satu, unik karena kami melakukan kebaikan bukan untuk diselamatkan, tapi karena kami sudah diselamatkan. Seperti Paulus katakan di Roma 12 ayat 1 tadi. Karena itu, karena Kristus sudah menyelamatkan kami, maka kami berbuat baik. Dan yang kedua pun, keunikan orang Kristen adalah karena kami berbeda. Kami adalah orang-orang zaman akhir. Kami memiliki etik yang berbeda standar dari orang-orang dunia ini. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur, mengucap syukur. Bahwa kami memang benar-benar punya dua kewarganegaraan. Kadang-kadang memang betul kami adalah orang dunia, punya keluarga dengan Indonesia. Tapi sisi lain juga kami adalah orang kerajaan surga. Sebab itu ajarlah kami Tuhan untuk membawa surga itu ke bumi ini melalui tindakan-tindakan kami. Melalui kami juga menjadi orang-orang yang benar, yang kudus. Different in faith, yang orang-orang berbeda dalam iman. Dan holy in life, kudus dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, sama seperti Kristus sudah mengasihi kami. Kami pun juga mau mengasihi orang-orang umat perjanjian Tuhan dimanapun Tuhan melalui mereka, dan juga orang-orang yang lain Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, apapun pekerjaan kami, studi kami, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Yesus kami hidup, kami berdoa. Amin.